banding nanti dan sebagainya. Nah, tetapi saya yakini KPU tetap akan mengadopsi bahwa putusan yang inkrah itulah ya betul-betul pada tingkat pengadilan tinggi ini yang pasti akan dipakai oleh mereka. Nah, begitu. Jadi tidak mudah di dalam rangka penegakan hukum pemilu terkait dengan persoalan politik uang. Apa menjadi penyebab, Bung Karni? Pertama, karena di dalam proses pembahasan undang-undang ini ada yang setengah hati. Partai dan caleg pun tidak ingin secara rela ya ada semacam penghakiman terhadap mereka sendiri. Itu yang menjadi penyebab. Jadi tapi kalau ada di DPR juga, Mas. Iya dong. Jadi kalau ingin membenahi dari sisi evaluasi, maka kita akan melihat dari sistem. Sistem ini sangat umum. Bisa dari sistem pemilunya, bisa dari sisi regulasinya. Salah satu regulasinya seperti itu. Termasuk di dalam proses rekrutmen di tingkat internal partai politik. Karena kita berpikir semua pelaku ini, aktor ini tidak hanya pada penyelenggara, tetapi di situ ada peserta pemilu, ada juga masyarakat. Nah, dalam posisi masyarakat pun juga harus diperbaiki dari sisi budaya masyarakat yang ada sekarang. Itu budaya kan lama sekali. Satu aja, Bawaslu mendengar nggak bahwa sekarang partai yang tidak melebihi 3%, caleg-calegnya bisa menjual suaranya ke caleg yang di partai lain, lintas partai, karena partainya tidak lolos. Jadi kalaupun dia lolos, dia juga gak akan duduk. Lebih baik dijual kembali modal katanya. Nah, dengar gak? Iya, jadi itu yang saya katakan tadi kan. Waktu pertama saya sampaikan bahwa praktek politik uang ini tidak hanya terjadi antara caleg dengan pemilih, tidak hanya terjadi antara caleg dengan penyelenggara, tetapi sesama di antara mereka. Tapi penyelenggara menentukan dong. Salah satunya bisa terjadi. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran para pakar, Profesor Cipta Lesmana. Terima kasih Bung Karni, teman-teman semua pemirsa di rumah yang saya cintai. Kita malam ini membahas dua tema sebetulnya. Tema pertama, kecurangan-kecurangan dalam Pileg yang berlalu. Tema kedua adalah tentang temuan ICW. Saya ingin soroti. Setelah satu tema. Berkaitan. Artinya, apakah penyebab gagal toko-toko gara-gara kampanye dari ICW ataukah gara permainan politik? Saya jawab dengan tegas, ICW tidak berhasil dalam hal ini. Ternyata tidak berhasil. Lihat misalnya masyarakat tetap memilih sebagian incumbent yang dituduh bermasalah hukum atau korup gitulah gitu ya. Atau tidak pro KPK. Iya, dikatakan demikian. Saya berpendapat ICW terlalu buru-buru saya kira ya. Terus saya menyesalkan tangkapan dari Pukat juga gitu ya. Saya nggak tahu Bung Karni angkat berita di headline di Republika tapi dibantah oleh teman kita dari Pukat gitu ya. Nah, kadang-kadang saya kira terlalu cepat ambil kesimpulan ya bahwa Yani ini korup, Fahri ini korup, macam-macam terlalu cepat juga gitu ya. Terus media atau LSM juga tidak mau fair gitu ya. Ada misalnya satu wakil rakyat saya kira gitu ya diserempetkan dalam kasus simulator ya. Tetapi dalam dakwaan jaksa, dalam putusan tidak disebut sama sekali orang ini ya. Apakah ini tipikornya yang brengsek atau gimana? Mestinya kan ini dikelirkan. Tapi seringkali media tetap juga begitu loh ya. Ya, Bambang Susatyo tadi. Yang protes bahwa dia tidak terlibat dalam simulator. Kita lihat di tipikor sama sekali nggak disinggung. Ya, kita juga nggak nyinggung dari tadi. Iya. Coba ada di VT atau dokumentasi yang waktu itu dari ICW. Betul, tapi ICW tetap masih terus. Tapi bukan kita yang ucapin, supaya Bambang juga tahu. Yang jelas menurut saya kampanye itu tidak efektif
Tentu dengan berbagai alasan-alasan, faktor-faktor gitu ya. Mengenai kecurangan, kita lihat misalnya sudah sekian banyak yang mengungkapkan gitu ya. Bung Karni, saya ditelepon sama anak buah Bung Karni hari Sabtu siang supaya hadir Selasa ini. Saya tanya apa temanya, setelah itu saya hunting. Ada 7 atau 8 incumbent yang saya investigasi gitulah ya. Sampai tadi pagi juga saya tanya panjang lebar mengenai temannya Bang Ruhut, Didi Irawadi ya. Itu semuanya komplain semua, dan aneh bin ajaib komplainnya persis sama seperti yang dikemukakan oleh Mas Yani atau Nunirman, sama semua. Dicurangi ya. Si Nurul Arifin marah-marah, udah kesel sekali gitu loh, udah nggak bisa ngomong gitu loh ya. Nah teman saya Irawadi, Didi Irawadi sama juga. Bagaimana Pak Cipta gitu ya, dia minta tolong saya gitu, saya bisa apa gitu ya. Nah kok bisa semua, ini berarti apa? Ini ada biang kerok di belakang ini yang bermain. Pasti, kok modus operandinya bisa sama? 7, 8 sama yang tadi pagi itu ya. Saya hunting terus, saya wawancara panjang lebar gitu ya. Jadi ini nggak main-main Pak Joni, ini betul-betul. Ya, saya pikir Bang Ruhut membantah, ya, tapi dia gentleman juga, dia mengatakan saya kira benar cerita teman-teman gitu ya. Nah, ini apa artinya? Artinya yang seperti yang saya sering katakan, ya, kemarin juga saya katakan saya diundang luar biasa kemarin di satu instansi negara yang sangat terhormat, cuma saya nggak sebut namanya gitu, ya. Saya katakan demokrasi Indonesia ini sakit, ini mencerminkan sakitnya demokrasi Indonesia. Tapi saya dihajar. Kalau demokrasi sakit, Pak Cipta nggak bisa ngomong begini, ditangkap Anda gitu. Kita demokrasi ada, tapi pelaksananya sakit pada saat ini. Kalau demokrasi kita sehat, ini cerita nggak ada semua, ini ada. Langsung ditangkap, diproses cepat sekali gitu loh. Ya. Kok sampai begitu masif sekali? Saya yakin masif. Bung Karni wartawan kan, saya juga wartawan gitu kan. Pokoknya kalau Kompas sudah ngomong, itu sudah 95% benar. Wartawan itu selalu mengatakan isu ini. Wartawan biasa mengatakan Kompas gimana pendapatnya. Jadi Kompas itu referensi. Kompas sudah mengatakan, Bung Karni sudah kutip-kutip itu kan, memang ini very massive gitu loh ya. Jadi ini gawat. Ini baru dari segi prosedural. Kita semua tahu demokrasi itu bisa prosedural, bisa substansi. Apalagi substansi. Prosedurnya saja sudah kacau gini. Nah, ini kan gawat Bung Karni. Ini kan yang bakalan duduk kan wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat kerjanya ngapain? Kita sudah tahu semua. Antara lain bikin undang-undang. Kalau misalnya orang duduk di DPR ini, dia sebetulnya tidak kompeten. Tapi karena main doku, main duit, kita bayangkan bagaimana kinerja dari wakil rakyat ini. Yang gak karuan begitu kan ya. Jadi saya kira, saya telepon juga Marzuki Ali, dia juga geleng-geleng kepala. Orang staf Marzuki Ali juga terguling, banyak temannya Pak Joni, Waketum juga, siapa Max Sopakua. Apa karena ada kaitan dengan kasus korupsi, saya nggak tahu juga. Tapi ini banyak pentolan-pentolan jatuh semua, berguguran semua gitu ya. Nah, jadi banyak bermasalah. Tapi demokrasi ini sakit, kita sudah tahu semua. Cuman pemimpin kita, anggota DPR juga salah. Yang bikin aturan main pemilu ini siapa? Wakil-wakil rakyat, teman-teman Bung Yani juga gitu kan. Yang salah ya mereka-mereka juga gitu. Saya tertarik dengan hasil survei dari KPK yang dikatakan oleh Pak Pandu tadi. 78,2% rakyat Indonesia tahu ada money politik dan menganggap wajar. Ini mencerminkan masyarakat sakit, sudah tahu busuk tapi dianggap wajar. Lalu 56% rakyat Indonesia itu berdasarkan survei KPK mengatakan mereka tidak tahu akibat dari praktek money politik. Ini juga mencerminkan masyarakat sakit, Bung Karni.